Emosi saya, maaf. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard dan balik lagi di segmen Curhat Time. Dan kali ini gue mau ngebacain DM teman-teman tentang pengalaman putus yang tak terlupakan. Asik. Jadi ya, ini ceritanya nih banyak banget nih yang para bucin ya kan ya. Ada yang ceritanya sedih, ada ceritanya konyol. Pokoknya menurut gue ini kocak-kocak banget. Dan FYI aja ya guys, segmen ini gue dapat hampir 6.000 DM. Wih, tepuk tangan dulu dong buat lo semua yang pernah patah hati, yang pernah rusak hatinya dan sekarang sudah bangkit lagi. Udah bangkit belum nih? Yakin? Ya udah, kalau teman-teman penasaran ceritanya kayak apa aja, jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the DM number 1. Sebelum gue bacain DM teman-teman, karena ini kan udah malam banget nih ya, gue pengen bersihin wajah dulu pakai rangkaian Si White series dari Azarin. Yang pertama gue mau pakai cleansing moist micellar water. Mohon maaf, alis jangan dihapus ya. Ntar lo semua pada bisa ngeliat kancut lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah mau habis. Jadi ini tuh adalah makeup remover plus toner. Karena makeup hari ini gue cuman pakai bedak, nggak pakai foundation. So pakai micellar water ini udah cukup mengangkat makeup gue. Lalu gue mau pakai brightening facial cleanser. Ini buat cuci muka guys, mengandung sedikit banget nih SLS. Jadi busanya juga sedikit, cocok dipakai untuk kulit sensitif ataupun berjerawat. Dan fungsinya juga untuk mencerahkan sekaligus menutrisi kulit. Ini wajah gue udah selesai cuci muka. Sekarang gue mau pakein Si White Lightening Serum. Ini tuh serum yang mampu mencerahkan wajah, bisa dipakai setiap malam. Katanya sih 1 bulan pemakaian udah bisa kelihatan hasilnya. Ingat ya guys, mencerahkan, bukan memutihkan. Ini tuh serumnya ada wangi yang strong, tapi nggak ganggu gitu loh guys. Teksturnya juga cair dan nggak lengket. So far gue udah pakai semingguan, tapi gue ngerasa ini tuh kayak produknya kecil banget gitu loh, kayak dikit banget isinya. Ini mah kayak 2 minggu cepet habis nih. Coba dong Azarin bikin yang gedean dikit gitu, biar nggak habis-habis. Terakhir gue mau pakai Si White Night Moisturizer. Ini tuh krim yang menutrisi kulit dan cocok digunakan saat malam hari. Soalnya ada vitamin C yang bisa membantu repairing kulit pas malam. Bisa juga mencegah pecahnya kolagen sehingga dapat memperlambat penuaan. Muka kan udah, tinggal badan dong ya. Nih buat teman-teman yang ngikutin story gue, inget nggak? Gue tuh pernah bilang cita-cita gue adalah pakai body lotion sebelum tidur. Soalnya dulu gue cuma pakai obat nyamuk sebelum tidur. Nah sekarang gue mau pakai lightening tone up body serum. Ini bakal gue campur sama Si White Lightening Serum ya. Jadi sama-sama mencerahkan dalam waktu kurang lebih dari 1 bulan penggunaan rutin. Oh ya, tadi sebelum gue pakai body lotion waktu pas mandi, ini gue pakai Azarin Si White Body Scrub 2-in-1 Scrub and Mask. Yang gue bingungin ya, ini kan tulisannya kayak ada lemon-lemon ya, tapi kalau gue cium nih wanginya tuh kayak wangi-wangi pomegranate gitu loh. Ya nggak sih? Coba deh, nanti kalau teman-teman udah pakai, kasih tauin gue bener apa enggak. Teksturnya tuh creamy dan ada butiran-butiran halusnya. Ini gunanya buat mengangkat sel kulit mati. Tau nggak guys, rangkaian Si White ini mengandung vitamin C dari kakadu plum. Kadar vitamin C-nya 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Jadi lebih efektif untuk mencerahkan dan menutrisi kulit dengan kakadu plum itu. Gue punya kode voucher kalau teman-teman mau beli produk-produknya Azarin. Tungguin sampai habis videonya ya. Oke, ini wajah gue udah siap-siap nih, bentar lagi mau bobo ya kan. Dan gue mau bacain DM pengalaman putus tak terlupakan ya. Oke, pertama, putus gara-gara sering disiksa dan pernah dibawa ke dukun. Dan dukunnya dijadiin saksi bahwa kita udah putus. Serem banget ya. Dan ternyata selama ini aku dipelet biar mau sama dia, diporotin, bahkan kayak orang gila sampai cinta mati sama dia. Ini tahun berapa ya? Teman-teman percaya gak sih? Masih percaya nggak sama ngedukunin bisa cinta gitu?
Kalau gue sih lebih percaya kalau lo kerja keras, lo banyak duit ya, terus lo pakai deh tuh duit lo untuk memfasilitasi pasangan lo, dijamin cinta mati kayaknya tuh, daripada duitnya buat dukun. Gue pacaran 4 tahun, dari dia itu masih SMA sampai jadi salah satu keamanan negara. Setelah dia jadi orang, 1 tahun masih baik-baik aja. Masuk tahun kedua, dia udah jadi orang nih. Terus 3 bulan dia nggak ada kabar. Ketika ada kabar, selingkuhannya seorang tenaga kesehatan yang telepon pakai nomor pacarku bilang, kalian harus putus karena dia hamil. Dan pacar gue diam-diam aja, nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya gue lulus kuliah dan dia udah punya anak istri. Dia minta balikan dan nyuruh aku jadi selingkuhannya. Hey! By the way, dia nikah bukan dengan tenaga kesehatan yang telepon waktu itu. Lah, sama siapa sih? Nih gini ya, laki-laki itu dicobai katanya ya saat dia punya segalanya. Jadi teman-teman bisa tahu nih nanti pasangannya kalau laki-laki ya, dia tuh macem-macem gak kalau udah memiliki segalanya. Sedangkan buat perempuan katanya ya, pencobaan itu datang ketika laki-lakinya tidak punya apa-apa. Bener gak? Coba komen di bawah. Pengalaman putus tak terlupakan itu bajak Friendster mantan. Oke, ini pemain lama ya, Friendster. Siapa yang di sini yang pernah punya Friendster? Coba komen. Dan mantan nggak tahu kalau gue tahu passwordnya. Terus gue kirim message ke teman-temannya kalau dia gay. Jahat banget. Abis itu gue acak-acak akunnya, gue tulis profil bilang pengakuan kalau dia gay. Rasain, mam. Siapa suruh selingkuh? Sakit hati banget. Gua bayarin hidupnya, diselingkuhin. Mending selingkuhannya cakep, burik banget. Oke. Waktu pacaran. Tapi emang tau gak sih, kenapa ya cowok-cowok tuh kalau selingkuh biasanya selingkuhannya tuh lebih burik daripada pacar aslinya. Menurut teman-teman gimana? Kalau artis-artis gitu ya, pas dilihat selingkuhannya, ya ampun, gak banget gitu loh. Menurut teman-teman, bener nggak tuh teori gua? Waktu pacaran pertama kali, aku ngajakin putus pacar aku. Niatnya bercanda doang sih, biar kayak di sinetron-sinetron gitu. Memuna, lagu-laguan, emang situ sok hekyo. Pengennya dipertahanin, terus dimohon-mohon biar nggak putus. Lu kebanyakan nonton film Korea, cuy. Lo pikir lo yang seri? Lo pikir lo punya building yang gede gitu ya, punya seri choice? Ternyata dia putus beneran dan dianya nggak mau diajak balikan. Padahal akunya sayang. Mau enak. Diputusin gara-gara alasan UN. Gue udah paling gak percaya nih kalau misalkan, oh aku tuh mau ujian, aku tuh mau tesis, aku tuh mau skripsian. Nggak mungkin, yang namanya cinta mah cinta aja. Nih, bener kan nih? Buka IG langsung lihat story dia sama teman sendiri. Captionnya, my darling, I love you. Biar. Hahaha, anjir ya kak, iya lah. Putus karena tahu kalau dia suka booking cabe-cabean. Padahal dia anak kiai. Dan kemarin dia nikah 8 bulan, lalu cerai. Untung gue bukan sama dia. Bener ya, pernah gak sih bersyukur gitu di masa lalu lo tuh gak sampai nikah sama mantan pacar lo, padahal dulu waktu putus lo tuh nangis bombay. Gue selalu kayak gitu loh. Sumpah bersyukur banget gue gak jadi sama mantan gue. Lanjut. Setelah aku melewati 8 jam operasi besar, 1 hari di ruang ICU, pindah ke kamar sterilisasi, lihat handphone, ada SMS dari dia, intinya putusin aku. Aku cuma bisa tarik nafas dalam-dalam sambil meneteskan air mata. Masih terngiang-ngiang banget walaupun kejadiannya udah 11 tahun yang lalu. Ngapain masih diinget-inget? Laki-laki kagak peduli begini mah hempaskeun. Aku pacaran selama 2 tahun. Selama itu aku dimanfaatin. Pokoknya toksik. Plus ada foto dan video kita lagi mantap-mantap. Aku putusin, dia malah ngancem balik. Mau nyebarin foto sama video. Bener-bener nyesel sejadi-jadinya, plus jadi nightmare. Nih cowok-cowok yang mengancam perempuannya, nanti gue bakal sebarin. Ingat ada undang-undang UIT. Iya lo sebarin deh tuh terserah, tapi lo juga kena. Nih ya buat teman-teman di luar sana, untuk melakukan sesuatu yang fatal, itu pikirin lagi, jangan mau direkam, jangan mau ada kamera gitu loh. Udah banyak kan kejadiannya, ya.
Oke lanjut. Gue diputusin karena nggak mau kissing dan nggak mau dipakai sama dia. Padahal doi udah terlanjur nyewa apartemen buat mantap-mantap. Tapi gue salut nih sama cewek kayak gini, punya prinsip bagus. Karena menurut gue melakukan hubungan itu harus mau sama mau ya. Nggak bisa nih kalau satunya dipaksa tuh, nggak bisa. Oke? Terus apartemennya diapain? Kasihan banget. Pernah diselingkuhin, mantan selingkuh sama teman kantornya. Kita pacaran udah 10 tahun. Aduh, udah 10 tahun ya. Dan pas tahu gue diselingkuhin, gue banget sih masih ngarep bisa sama dia. Buat apa? Terus mantan pernah pinjem mobil buat ke Bandung. Bilangnya mau farewell sama teman kantornya. Taunya pergi tamat tuh selingkuhan. Aduh, nih cowok ya udah miskin selingkuh. Ini pasti buluk banget nih mukanya. Masih sayang, maaf. Taunya pergi sama selingkuhannya. Terus mantan pernah nginep di kosan selingkuhannya. Pas gue tegur, dia bilang nemenin adenya si selingkuhan itu. Adenya cowok. Terus gue percaya, ada ilah, udah dibohongin berkali-kali. Ya masih lu percaya? Karena saking gak mau putusnya gue dulu. Oh, jadi dia kayak denial kali ya. Terus di depan tuh cewek, mantan bilang gak bakal pilih gue atau tuh cewek. Lah, dia siapa emangnya? Tahu-tahu mantan balikan sama tuh cewek dan sekarang mereka udah married, udah punya anak. Sakitnya jagain jodoh orang. Pacar pertama lagi, kejadiannya 2016. Tapi sampai sekarang masih kesel aja. Udah beb, move on beb. Biarin ya. Sampah sama sampah, biarin aja berkumpul. Ya, kita yang bukan sampah, udah cari yang lebih baik lagi. Awalnya dia bilang mau dikenalin sama orang tuanya. Malah diputusin, bilangnya aku terlalu baik buat dia. Emang nggak. Kalau menurut gue ya, ini alasan, oh kamu tuh terlalu baik buat aku. Itu sama aja kayak mau alasan, aku mau UN dulu ya. Bullshit. Aku putus karena diselingkuhin. Parahnya dia selingkuh sama orang yang dapat kerjaan lewat aku. Kayak nggak terima aja gitu kak, aku udah kasih kerjaan, malah dia jadian sama pacar aku. Aduh, persis banget ya kayak cerita si itu yang diangkat jadi penyanyi. Terus ya udah komen aja ya. Tahu gak yang mana? Coba komen. Gue korban kekerasan oleh mantan pacar gue karena gue menolak diajak ML. Setelah gue digebukin, gue diperkosa dan setelah itu gue diputusin. Dan drama diputusin itu pun gue dipukul abis-abisan sama dia. I can't do anything. Nobody believe in me. Pengalaman putus yang gak bisa gue lupain sampai sekarang, pas pacaran baru 1 bulan udah diajak mantaf-mantaf. Dia dapat perawan gue at least sampai gue hamil. Ketahuan emaknya dan emaknya nyuruh gue buat gugurin kandungan gue. Pas udah digugurin, gue diputusin. Dan si cowok dinikahin sama cewek pilihan emaknya. Pas putus malah dipukul sampai babak belur di mobil. Sampai akhirnya pengen loncat di mobil. Badan sampai biru-biru, kepala dipukul, dijambak sampai sakit banget. Aduh. Benci banget loh gue sama tipe cowok yang kasar kayak gini. Mantanku kapten pilot. Kita pacaran 2 tahun. Ternyata di belakang dia suka selingkuh dengan pramugari. Aku juga baru tahu kalau kapten bisa milih siapa pramugari yang bisa diajak terbang. Singkat cerita, pramugari itu hamil. Kita putus dan dia dipecat dari perusahaan. Tapi bukan karena ngehamilin pramugari, tapi karena ngebiarin asistennya yang masih baru untuk landing pesawat yang mengakibatkan penumpang luka-luka. Karma is real. Gue diputusin karena dia mau hijrah. Dia meminta gue juga harus hijrah. Gue belum bisa. Gue masih suka clubbing, mimik cantik, dan sedih banget karena dia baik. Cuma gue gak mau munafik. Saya memilih nggak jadi nikah karena dari awal dia mau poligami. Saya belum siap kak, lebih baik sendiri daripada dimadu. Oh jadi udah diobrolin gitu ya sebelum nikah. Lu siap nggak jadi istri pertama? Karena gue pengen punya istri banyak.
Momen putus yang gak bakal gue lupain, padahal kita udah pacaran 8 tahun. Gue memilih untuk ngebatalin pertunangan gue karena mergokin mantan gue lagi tidur sama cewek lain. Selain itu yang gak bisa gue lupain, saat itu gue lagi skripsi. Emang gue sempat berhenti ngerjain skripsi gara-gara gue galau. Tapi alhamdulillah gue dikelilingi teman-teman yang baik dan akhirnya gue lulus dan wisuda tepat waktu. Mergokin cowokku lagi enak-enak di kamar sama cowok. Aturan kan gue nangis ya, sedih ya. Auto aku diputusin saat itu juga. Aku shock banget sampai gemetar. Niatnya mau ngasih surprise, malah aku yang dikasih surprise. Waktu itu kita LDR beda negara. Iya sih, dia setia gak jalan sama cewek lain, tapi nyesek aja jalannya sama cowok, diajak enak-enak pula. Dia mutusin gue karena ngehamilin cewek lain di saat kita udah nabung sama-sama buat nikah tahun depan. Dan pas putus berasa bagi harta gono gini, kayak orang cerai dari tabungan bersama. Menurut lo guys, kalau masih pacaran, itu penting gak sih punya tabungan bersama? Kalau menurut gue sih nggak penting, karena ntar kalau amit-amit ya nggak jadi nikah, bagi harta gono gininya bingung. Masih cek mutasi dulu, lu bayar berapa, gue bayar berapa, sumpah bingung banget. Diputusin karena alasan terlalu mandiri. Apaan sih? Aku emang nggak suka diantar jemput, nggak enak hati kalau mesti nungguin, nggak suka kalau dia selalu bayarin pas pacaran. Tapi mungkin ini jalan yang terbaik. Nyebelin banget sih kalau diputusin karena lo tuh terlalu mandiri. Seharusnya lo bersyukur, jadi lo gak usah ribet-ribet gitu kan punya cewek yang mandiri. Pacaran 8 tahun, LDR Jakarta Pulau Komodo. Alasannya nggak bisa sama-sama karena karirku di Jakarta dan dia mesti urus diving centernya di sana. Abis putus 3 bulan kemudian, dia nikah sama peserta diving terus pindah ke Prancis. Kan emang. Oke guys, itu dia tadi DM pengalaman putus tak terlupakan. Lebih afdol ya gue ceritain dulu nih pengalaman putus. Sebenarnya sih semuanya ya udah aja gitu ya, nggak ada yang spesial. Tapi yang paling gue inget itu ceritanya gue pergi sama dia, sama teman gue, couple-couplean gitu ya, ke Pangandaran. Oke. Jangan lu pikir ke Pangandaran tuh jalanannya mulus. Ini nggak ada mulus-mulusnya ya. Kalau teman-teman tahu Dari Jakarta lewat Bandung, Tasikmalaya, sampai di Pangandaran gue diputusin. Oke, pas pulang ke Pangandaran, lo tahu itu gue naik Metro Mini, ugal-ugalan, abangnya air mata di sini netes, ya kan? Terus mana mogok, terus berhenti di Tasikmalaya, ya kan? Ada tukang cangcimen gitu. Neng kenapa neng? Nggak mau putus. Itu sedih banget gue asli. Kenapa ya? Gue bisa sebodoh itu nangis di jalanan. Itu tuh kayak ala-ala kisah kasih di sekolah yang Marshanda gitu loh, Yang kacanya tuh embun-embun, terus kayak nangis sedih gitu loh. Aduh, malu banget sebenarnya kalau diinget-inget ya. Malu banget sumpah. Dah. Anyway guys, seperti yang tadi gue bilang di depan, kalau gue punya special kode promo buat teman-teman yang mau beli skincare-nya dari Azarin. Kalau teman-teman belinya di Shopee, coba pakai kode nih di sini ya, untuk dapetin diskon 15%. Ih, lumayan banget kan? Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman mau ikutan juga Cute Time, curhat time, teman-teman harus banget wajib untuk follow Instagram gue dan aktifin notifikasinya. Karena setiap weekend antara Sabtu dan Minggu gue akan buka sesi Cute Time, dimana teman-teman bisa nge-DM gue sesuai dengan temanya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video gue yang paling baru. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye.